Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka selalu berharap dan berdoa agar suatu hari bisa memiliki buah hati. Suatu malam, dalam mimpi, seorang kakek tua mendatangi mereka. Sang kakek berbicara dengan tenang, "Jika kalian ingin memiliki anak, carilah rebung yang dililit oleh ular sawah. Rebus rebung itu, dan makanlah." Keesokan paginya, sang suami terbangun dengan keyakinan dari mimpinya. Tanpa membuang waktu, ia segera pergi mencari rebung yang dililit oleh ular sawah, seperti yang dipesankan oleh kakek tua dalam mimpinya. Keberuntungan berpihak padanya. Tidak butuh waktu lama, ia menemukan rebung yang dimaksud. Namun ketika ia hendak mengambilnya, ular sawah yang melilit rebung itu membuka percakapan, "Tuan, aku akan memberikan rebung ini. Tapi ada syaratnya. Jika anak yang lahir adalah laki-laki, ia akan menjadi milikmu. Namun, jika perempuan, ia akan menjadi milikku. Serahkan anak itu kepadaku." Tanpa berpikir panjang, sang suami menyetujui syarat tersebut. Ia membawa pulang rebung itu, dan setelah dimasak, mereka pun memakannya. Beberapa hari berlalu, dan seperti yang dijanjikan dalam mimpi, sang istri akhirnya hamil. Kebahagiaan mereka semakin lengkap saat sang istri melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik, dan ia diberi nama Putih Kesumba. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa was-was yang menghantui, karena sesuai perjanjian, Putih Kesumba harus diserahkan kepada ular sawah. Meskipun demikian, pasangan suami istri itu memutuskan untuk melanggar janji mereka. Mereka tidak ingin kehilangan putri tercinta. Untuk menyembunyikan Putih Kesumba, mereka melarangnya keluar rumah. Semua kebutuhannya dipenuhi di dalam rumah saja. Beberapa bulan kemudian, ketika sang suami harus berlayar selama 3 bulan, ia berpesan kepada istrinya agar menjaga Putih Kesumba dengan sangat hati-hati. Namun, tidak lama setelah suaminya berangkat, sang istri membawa Putih Kesumba mandi ke sungai, ingin memberinya sedikit kebebasan. Di tengah asyiknya bermain air, tiba-tiba ular sawah yang mereka takuti datang dan menangkap Putih Kesumba. Putih Kesumba menjerit minta tolong, namun sang ibu tak mampu menyelamatkannya. Ular sawah membawa Putih Kesumba ke tebing yang terjal, menjorok ke sungai. Sesampainya di sana, ular sawah bertanya kepada Putih Kesumba, "Sudah seberapa besarkah hatimu sekarang?" Putih Kesumba menjawab dengan suara gemetar, "Hatiku masih kecil, sebesar pinang." Hari demi hari berlalu, dan setiap kali ular sawah menanyakan hal yang sama, jawaban Putih Kesumba tak banyak berubah. Hingga suatu ketika, Putih Kesumba berkata, "Sekarang hatiku sudah sebesar nyiru." Mendengar jawaban itu, ular sawah merasa bahwa waktunya sudah tiba. Ia segera memanggil 10 ular sawah lainnya untuk bersiap menyantap Putih Kesumba. Namun, tak disangka, di saat genting itu, Putih Kesumba melihat ayahnya melintas di sungai. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak minta tolong. Sang ayah, terkejut dan ketakutan melihat putrinya dalam bahaya, segera mendayung perahunya menuju tebing tempat Putih Kesumba berada. Tanpa ragu, sang ayah menarik putrinya ke dalam perahu dan secepat kilat mendayung menjauh dari tempat itu, menyelamatkan Putih Kesumba dari ular-ular yang siap memangsa. Akhirnya, Putih Kesumba selamat dan kembali hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Sementara itu, ular sawah yang marah dan kecewa karena kehilangan mangsanya, malah dimangsa oleh ular-ular lain yang sebelumnya ia panggil untuk berpesta. Dan begitulah akhir dari kisah Putih Kesumba yang selamat dari takdir gelapnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di dongeng esok malam.